Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya membuat tahu sambal kacang kecap. Ini menu desa yang sangat enak banget. Biasanya kalau di tempat saya ya, tempat asal saya, ini untuk sarapan ya teman-teman. Untuk teman makan nasi putih, ketupat atau lontong, ini sangat cocok banget ya. Rasanya pedas, manis, pokoknya enak banget. Untuk cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya. Yang pertama kita siapkan sayurannya. Ini saya menggunakan kol setengah buah ya, ukurannya kecil ya. Dan ini kolnya masih sangat mudah banget. Diiris tipis-tipis aja seperti ini. Atau mau gede-gede juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Kalau sudah diiris semua bisa kita sisihkan. Kemudian juga ada 3 batang daun seledri ya. Kalau ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, karena tidak semua orang suka daun seledri ya, jadi ini opsional saja. Ini diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kalau sudah selesai bisa kita sisihkan. Kemudian ada tauge, ini taugenya nanti dipetikin ya bagian akarnya dan dicuci sampai bersih menggunakan air matang. Kemudian ada tahu putih, ini saya menggunakan 7 kotak, saya potong segitiga seperti ini atau bisa disesuaikan selera saja ya. Ini juga sudah dicuci bersih. Selanjutnya tahunya nanti akan kita goreng. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan sambalnya ini ada kacang tanah ya, saya menggunakan 150 gram. Ini boleh dicuci, boleh tidak, terserah teman-teman saja ya. Kemudian ada jeruk nipis ya, ini nanti menambah rasa segar ya kalau ada jeruk nipisnya. Kemudian saya menggunakan cabai rawit hijau, boleh rawit merah. Kemudian ada bawang putih dan kemiri. Kalau teman-teman tidak suka menggunakan kemiri bisa di skip ya. Lanjut kita akan menggoreng tahunya ya teman-teman. Ini minyak sudah saya panaskan. Kalau minyak sudah panas baru kita masukkan tahunya ya. Kemudian goreng tahunya sampai berkulit, warnanya kecoklatan seperti ini. Kemudian dibalik, goreng sampai semua tahunya berwarna kecoklatan atau berkulit ya. Atau mau setengah matang juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Kalau sudah matang berkulit seperti ini bisa kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita goreng juga kacang tanahnya. Ini diaduk-aduk ya teman-teman biar matangnya bisa merata. Nah ini sudah setengah matang, saya masukkan kemirinya ya. Ini kemiri boleh dimasukkan barengan sama kacang ya teman-teman. Kemiri matangnya juga cepat ya. Nah ini sudah mau matang, sekarang akan saya masukkan cabenya. Nah kalau cabai sudah masuk seperti ini kita goreng sebentar lagi aja ya, karena kacangnya kan sudah matang ya. Kemudian angkat dan tiriskan dulu. Siapkan cobek, kemudian tuang kacang, cabai dan kemiri yang sudah digoreng tadi. Tambahkan 2 siung bawang putih. Tambahkan juga sedikit garam dan juga gula merah. Kemudian dihaluskan. Kalau teksturnya sudah seperti ini nguleknya sudah berat ya, jadi saya tambahkan air. Ini airnya menggunakan air matang ya teman-teman. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil terus diulek ya, sampai tekstur sambal yang kita inginkan dapat. Nah ini sudah mulai halus ya teman-teman. Sekarang saya tambahkan dulu jeruk nipis, kemudian diulek lagi ya, dihaluskan lagi. Ini kalau dikasih jeruk nipis aromanya benar-benar sangat segar banget, rasanya juga segar, jadi tidak monoton pedas manis saja ya. Kemudian tambahkan kecap. Ini secukupnya saja, disesuaikan selera untuk kecapnya ya. Boleh merek apa aja sesuai selera teman-teman. Kemudian diaduk sampai tercampur rata seperti ini. Dan untuk kekentalan sambalnya seperti ini teman-teman. Oke, sekarang masukkan tahu. Kita pecek-pecek tahunya di sambal sini ya. Ini saya pecek-pecek semua tahunya ya. Nah ini sudah cukup. Sekarang saya pindah ke piring. Untuk penyajiannya ya, saya taruh di piring, atau mau langsung dicobeknya juga boleh. Kemudian atasnya ini dikasih kol ya, dan juga tauge. Tambahkan sambal di atasnya. Kemudian tambahkan irisan daun seledri dan juga bawang goreng ya. Nah, biar makin mantap, ini saya tambahkan juga irisan jeruk nipis. Oke teman-teman, inilah hasilnya.
Tahu sambal kacang kecap sudah siap untuk disajikan. Untuk teman makan nasi putih, ketupat atau lontong, ini sangat enak banget, sangat cocok untuk sarapan. Silahkan nanti dicobain ya, sangat mudah bukan cara membuatnya, bahannya juga sederhana sekali. Untuk bahannya saya pakai tempe yang bungkus plastik seperti ini. Ini mau saya ambil setengah kurang ya, kurang lebih ini sepertiganya aja lah. Kemudian diiris tipis seperti ini. Untuk jumlah tempe ini bisa disesuaikan kebutuhan aja ya teman-teman. Kemudian saya juga menggunakan teri, jenis terinya saya gunakan seperti ini. Ini teri tawar teman-teman, atau bisa juga diganti teri-teri yang lainnya, silahkan. Dan untuk jumlahnya bisa disesuaikan aja. Kemudian ada kemangi, saya menggunakan 2 ikat. 2 ikat kalau di tempat saya harganya 1000, sangat murah sekali ya. Kemudian kita petikin, pilih yang masih bagus-bagus. Kemudian kita akan cuci kemanginya, sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bahan sambalnya. Saya menggunakan 1 siung bawang putih, bawang merah, tomat, dan juga ada 1 butir kemiri, dan yang pasti ada cabai rawit merah. Ini untuk jumlah cabai saya menggunakan 25 buah atau bisa lebih. Kemudian kita goreng tempenya terlebih dahulu. Ini sudah saya panaskan minyak ya sebelumnya. Kita masukkan semua tempenya, kemudian kita balik-balik kalau sudah warnanya kuning keemasan seperti ini, dan goreng sampai tempenya matang. Kalau tempenya sudah matang, warnanya sudah cantik kuning keemasan, kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita taburin tepung maizena atau tepung terigu, kemudian kita masukkan teri. Kita goreng terinya sampai matang. Ini sebelumnya terinya sudah saya cuci terlebih dahulu ya teman-teman. Kita goreng terinya sampai kering. Kalau sudah kering bisa kita angkat. Kemudian tiriskan. Lanjut kita goreng untuk bahan sambalnya. Ini semuanya sudah saya potong-potong ya teman-teman, biar nanti matangnya merata. Kita goreng sampai bahan sambalnya matang. Kalau bahan sambalnya sudah matang bisa kita angkat. Oh ya teman-teman, di sini saya tidak menggoreng terasi lagi ya. Kebetulan saya ada stok terasi matang, jadi saya nggak goreng lagi. Kalau teman-teman nggak ada stok terasi, boleh digoreng atau dibakar ya. Oke, sekarang saya taruh di cobek, kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, dan juga ada gula pasir ya. Ini tadi saat naruhnya nggak kerekot, mohon maaf banget. Kemudian saya tambahkan juga terasi, ini terasi matang setengah sendok teh. Kemudian dihaluskan sambalnya. Untuk teksturnya seperti ini aja teman-teman, ini sudah cukup. Sekarang saya masukkan tempe yang sudah digoreng. Kemudian dipenyet-penyet tempenya, jangan sampai terlalu hancur banget ya. Untuk tekstur bebas teman-teman ya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang saya masukkan terinya juga. Ini terinya saya goreng kering, jadi kalau dipenyet seperti ini bunyinya sampai kretek-kretek gitu ya. Dan ini terinya hanya saya becek aja seperti ini ya teman-teman, nggak saya haluskan. Kemudian masukkan kemangi, ini kita masukkan secukupnya dulu. Agak dipenyet-penyet gini biar aromanya lebih keluar. Oke, saya aduk dengan sendok aja seperti ini biar tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas, tinggal kita sajikan aja ya. Oke teman-teman, ini sudah jadi. Sekarang saya lanjut untuk langsung makan aja ya. Ini beneran sangat menggugah selera, aromanya juga sangat harum banget, apalagi pakai teri ya, makin mantep banget ya. Makannya tuh enak banget kalau pakai tangan langsung muluk seperti ini teman-teman. Ini udah nggak perlu lauk apa-apa lagi, sama nasi putih, sambal tempe teri, ini sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicobain, semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan. Ini cocok banget untuk menu dadakan atau menu tanggal tua, yang pasti bikin nasi cepet habis ya. Ini saya punya 1 wadah ikan pindang asin. Ini kebetulan saya dapat kiriman dari kampung ya. Dan ini pindangnya tuh benar-benar mengawetinnya tuh secara alami ya, dengan menggunakan garam kasar seperti ini. Dan ini isinya juga banyak teman-teman. Sekarang akan saya tuang dulu.
Nah, ini hasilnya teman-teman. Saya bersihkan dulu ya dari garamnya. Dan selanjutnya ikan ini akan saya cuci menggunakan air hangat atau bisa menggunakan air putih biasa. Kemudian sisihkan. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini ada bawang putih. Ini bawang putihnya cukup diiris tipis-tipis aja seperti ini. Untuk bumbunya ini benar-benar bumbu ala-ala kampung ya teman-teman. Hanya bawang putih, bawang merah, cabai, yang bumbu oseng sederhana saja ya. Kemudian ini bawang merahnya juga sama ya, diiris tipis-tipis saja seperti ini. Untuk jumlah bawang merah ini saya menggunakan lebih banyak daripada bawang putihnya. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan dulu. Kemudian untuk cabenya ini saya menggunakan cabai merah keriting. Ini cukup diiris serong aja atau diiris bulat-bulat juga boleh ya. Nah, untuk cabai merah ini jumlahnya bisa disesuaikan selera saja. Kalau sudah bisa disisihkan. Untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit yang putih. Ini jumlahnya juga banyak ya, 1 genggaman. Untuk cabai rawit ini saya iris serong tipis-tipis saja seperti ini ya. Kalau teman-teman mau rasanya lebih pedas lagi bisa diganti dengan cabai rawit yang merah ya. 2 buah tomat, ini tomatnya diiris agak tipis-tipis atau bisa disesuaikan selera masing-masing saja. Dan untuk tomatnya ini juga bisa disesuaikan selera ya, boleh menggunakan tomat merah, bisa juga menggunakan tomat yang hijau, boleh juga ditambahkan belimbing buluh biar makin segar ya. Kemudian saya juga menggunakan lengkuas, ini kurang lebihnya ada 3 cm. Kita sisihkan. Kemudian ada daun jeruk biar aromanya lebih harum ya. Ini saya menggunakan 2 lembar saja dan saya sobek kayak gini. Kemudian siapkan penggorengan. Ini sebelum ikannya digoreng ya, kita taburin dulu menggunakan tepung biar tidak meletup-meletup. Kita masukkan ikan yang sudah dicuci tadi ya teman-teman. Kemudian digoreng sampai matang. Ini ikannya itu padat teman-teman, jadi tidak mudah hancur ya saat digoreng. Ini benar-benar sangat enak banget, aromanya juga sangat enak. Rasanya yang pasti agak asin ya, kayak ikan asin mirip-mirip kayak gitu. Kemudian ini saya tumis bawang putih, bawang merahnya dulu ya teman-teman. Dan untuk minyak ini saya ganti yang baru ya. Kalau mau menggunakan minyak bekas goreng ikannya juga boleh ya, biar aromanya lebih mantap lagi. Bawang putih, bawang merahnya sudah layu. Selanjutnya masukkan cabai, tumis sebentar. Saya masukkan dulu daun jeruk dan juga lengkuas ya, biar aromanya keluar. Tumis kembali sampai cabainya layu. Kalau cabainya sudah layu bisa kita masukkan tomatnya, kemudian tumis kembali. Nah, ini sudah cukup ya. Sekarang saya tambahkan air. Untuk airnya ini saya pakai 3/4 gelas. Kemudian tambahkan 2 sendok makan kecap manis, tambahkan juga kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir. Di sini saya tidak menambahkan garam ya, karena sudah ada rasa asin dari ikannya. Kalau sudah mendidih bisa kita masukkan ikan yang sudah digoreng tadi. Masak sampai kuahnya menyusut. Dan ini kuahnya sudah menyusut. Sekarang akan saya tambahkan larutan tepung maizena untuk mengentalkan kuahnya ya. Ini saya gunakan 1 sendok teh yang dilarutkan dengan air secukupnya saja ya teman-teman. Oke, aduk sampai rata, masak sampai benar-benar matang. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau sudah pas, rasanya sudah pedas, gurih, segar, bisa kita matikan kompornya. Dan sekarang pindah ke piring saji. Aromanya benar-benar sangat menggugah selera sekali. Dan inilah hasilnya, oseng pindang asin, rasanya pedas, gurih, dan seger ya dari tomatnya. Ini sangat cocok banget buat teman makan nasi anget. Kalau di kampung ini biasanya buat teman makan nasi jagung ya. Ini benar-benar sangat enak banget. Silahkan nanti dicobain. Sangat mudah bukan cara membuatnya, bumbunya juga simple sekali. Oke teman-teman, yang pertama kita siapkan nasi putihnya terlebih dahulu. Ini saya pakai nasi yang sudah dingin, dan ini saya pakai 3 porsi ya teman-teman.
Kemudian ada telur. Untuk jumlah telur ini saya menggunakan 5 butir ya, atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman. Ini nanti ada yang dicampur dengan nasi dan ada yang diceplok. Kemudian juga ada pete. Ini saya menggunakan 2 papan pete. Ini sudah saya belah menjadi 2 bagian seperti ini ya. Petenya tidak saya belah semua ya, tapi sebagian ada yang saya utuhkan yang kecil-kecil. Kita sisihkan. Kemudian juga ada daun bawang. Ini diiris tipis-tipis ya teman-teman. Untuk daun bawang ini opsional ya, boleh nggak pakai, mau pakai juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian ada bakso. Ini saya menggunakan bakso sapi 4 buah aja. Ini diiris tipis-tipis, kemudian sisihkan. Kemudian juga ada sosis. Ini saya menggunakan sosis sapi. Ini saya menggunakan 2 buah. Ini yang saya pakai yang agak premium ya teman-teman, yang bungkusnya bisa dimakan ya. Oke, kita sisihkan. Kemudian untuk bumbunya ada cabai rawit. Ini saya menggunakan cabai rawit merah dan rawit hijau. Kemudian saya tambahkan cabai merah keriting biar nanti warnanya agak merah ya. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, tambahkan garam dan juga terasi biar makin sedap ya. Kemudian dihaluskan. Ini kalau buat nasi goreng lebih baik bumbunya dihaluskan menggunakan ulekan aja ya teman-teman, jangan menggunakan blender ya. Nah, ini sudah cukup teman-teman, teksturnya seperti ini, tidak terlalu halus. Sekarang kita kumpulkan terlebih dahulu. Oke, siapkan penggorengan. Kita akan bikin telur dadarnya dulu ya. Untuk telur dadar ini boleh telur dadar, boleh telur ceplok, boleh mata sapi. Disesuaikan selera masing-masing aja. Kalau ini saya membuat telur dadar aja ya. Ini bumbunya hanya garam sama kaldu jamur aja teman-teman, nggak pakai bumbu yang lainnya ya. Ini digoreng atau didadar sampai warnanya kuning keemasan seperti ini. Nah, ini sudah cukup. Sekarang kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng bumbunya, atau kita gongso, atau kita tumis ya. Ini dimasak sampai harum bumbunya, sampai kemana-mana lah aromanya ya. Dan bumbunya juga agak sedikit kering seperti ini kira-kira. Kemudian saya tambahkan 2 butir telur. Ini dikocok lepas saja ya teman-teman. Kemudian kita taruh di sampingnya. Kemudian diorak-arik sebentar. Untuk telur ini mau didadar dulu, diorak-arik dulu juga boleh ya teman-teman ya. Baru kita tumis bumbunya ya. Nah, ini sudah setengah matang telurnya. Kita aduk dan kita balik-balik seperti ini. Dan ini sudah bisa dicampur. Kita campur jadi satu dengan bumbunya. Sekarang masukkan sosis dan juga bakso, kita tumis kembali. Oke, sekarang masukkan nasinya. Ini saya mau masak nasi gorengnya untuk 3 porsi ya teman-teman. Diaduk sampai semuanya tercampur rata, sampai nasi putihnya ini tidak berwarna putih lagi ya. Kemudian tambahkan saus tiram, kecap ikan, masing-masing kurang lebihnya 1 sendok makan. Kemudian diaduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Oke, saya masukkan pete dan juga daun bawangnya. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata dan dimasak sampai semuanya matang ya. Dan untuk api ini saya menggunakan api besar ya teman-teman. Dan untuk membuat nasi goreng ini harus sering diaduk-aduk ya, biar bawahnya tidak gosong. Sekarang saya tambahkan kaldu jamur dan juga kecap manis. Karena tadi sudah ada garamnya ya teman-teman, ini nanti kita cek rasa lagi. Kalau misalnya masih kurang garam bisa kita tambahkan lagi ya. Oke, sekarang aduk kembali sampai semuanya tercampur rata dan masak sampai benar-benar aroma nasi gorengnya dapat ya. Kalau sudah bisa kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Kita akan sajikan dan kita plating ya teman-teman. Kita tambahkan dulu bawang goreng di atasnya, kemudian telur dadar. Kemudian saya tambahkan juga mentimun untuk lalapan, kalau ada boleh ditambahkan tomat ya. Dan saya akan pindah ke meja. Dan ini saya ternyata punya kerupuk udang teman-teman. Ini saya taruh kerupuk udangnya ya untuk pelengkap. Kalau tidak ada nggak usah pakai kerupuk, nggak apa-apa. Dan ini langsung saya cicipin. Ini benar-benar aromanya sangat sedap banget. Saya coba dulu ya. Bismillah. Rasanya pedas, gurih, dan sedap banget. Ini sangat enak banget.
Apalagi dipadu dengan lalap timun, ini rasanya makin segar. Jadi ini beneran sangat enak banget. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Ini sangat cocok buat sarapan, buat makan malam, apalagi pas hujan-hujan bikin nasi goreng. Mantap bener ya. Silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. 500 gram paha ayam, saya menggunakan bagian paha. Kalau teman-teman mau mengganti menggunakan bagian ayam yang lainnya, boleh, silahkan saja. Dan ini biar bumbunya bisa meresap, saya kerat-kerat seperti ini ya. Kalau sudah dikerat-kerat semua, ini nanti kita cuci dengan menggunakan jeruk lemon atau jeruk nipis. Kalau nggak ada, boleh menggunakan garam saja. Kemudian bilas sampai bersih dan sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bumbu aromatiknya untuk rebusan ayamnya ya. Ini saya pakai 2 lembar daun pandan, 3 lembar daun jeruk, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, dan 3 lembar daun salam. Kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan untuk bumbu halus. Ada 5 siung bawang putih. Sebelum dihaluskan seperti biasa, saya potong kecil-kecil terlebih dahulu. Kemudian ada jahe, ini 1 ruas ya, diiris tipis. Kemudian 1 batang serai. Untuk serai ini tidak saya memarkan teman-teman, tapi saya akan haluskan juga ya, jadi saya potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian kunyit, ini saya pakai 2 cm. Kunyitnya nggak perlu dibakar terlebih dahulu ya, langsung aja. Kemudian saya pakai kemiri 2 butir. Ini kemirinya juga tidak disangrai, saya langsung pakai aja. Semua bumbu kita masukkan dalam blender dan tambahkan air, haluskan, sisihkan dulu. Siapkan panci, kita masukkan ayam yang sudah kita cuci. Kemudian tambahkan 2 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Garam ini secukupnya aja ya teman-teman, dikira-kira ya, nanti kalau kurang asin bisa ditambahkan. Kemudian ada kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian tuang bumbu yang sudah dihaluskan, tambahkan air sedikit aja ya, jangan terlalu banyak karena ayamnya nanti juga mengeluarkan air. Kemudian masukkan bumbu aromatiknya. Kita akan rebus ya teman-teman. Ini sudah di atas kompor, kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Kemudian kita tutup ya biar cepat matang. Rebus sampai ayamnya matang. Sambil menunggu ayamnya matang, kita akan siapkan untuk bumbu sambalnya terlebih dahulu. Iris tipis-tipis 2 siung bawang putih. Ini nanti bawang putihnya akan saya goreng ya, jadi diiris tipis-tipis seperti ini. Kemudian ada bawang merah, ini sama diiris tipis-tipis. Saya pakai 6 siung untuk bawang merahnya, ukuran besar dan kecil ya. Kita sisihkan. Kemudian ada 2 buah tomat merah, kita potong-potong. Untuk potongan ini bisa disesuaikan selera aja. Untuk jumlah tomat ini juga bisa disesuaikan selera ya teman-teman, mau sambalnya pedas apa enggak ya. Kemudian cabai rawit merah saya pakai 11 buah. Ini cabenya saya tusuk-tusuk seperti ini biar nanti saat digoreng tidak meledak-meledak. Oke, kita sisihkan, beralih ke ayamnya lagi. Ini ayamnya sudah matang teman-teman, airnya tinggal sedikit seperti ini. Ayamnya juga sudah matang. Sekarang saya matikan kompornya. Lanjut kita akan goreng ya. Siapkan penggorengan dan taburin dengan tepung maizena biar nanti luarnya bisa crispy. Minyaknya sudah panas, kita bisa masukkan ayamnya, kita goreng semua ya, 5 potong ini cukup. Goreng sampai ayamnya matang. Kalau bagian bawah sudah kuning keemasan bisa kita balik dan kita goreng ayamnya sampai kuning keemasan semua ya. Oke teman-teman, ini ayamnya sudah matang. Sekarang saya angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Masih di penggorengan yang sama, minyaknya sudah saya saring dan ini saya goreng petenya terlebih dahulu. Kebetulan saya masih ada stok pete untuk lalapan ya. Petenya ini saya goreng sebentar aja teman-teman. Sekarang saya angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng dulu bawang merah. Ini digoreng sampai layu dulu. Ini sudah cukup layu. Sekarang saya masukkan bawang putih. Kemudian digoreng kembali sampai bawang putihnya matang ya. Oh ya teman-teman, ini saya tambahkan 1,5 butir kemiri. Untuk sambal Lamongan itu pakai kemiri ya teman-teman. Kalau bawang putih, bawang merah sudah kering seperti ini, kita angkat dan kita tuang dalam cobek ya.
Lanjut kita goreng tomat dan juga cabenya ya. Kalau teman-teman di rumah nggak ada stok terasi matang, silahkan terasinya digoreng terlebih dahulu atau mau dibakar juga boleh. Kebetulan saya ada stok terasi matang. Cabai dan tomatnya sudah matang, angkat dan tiriskan dulu. Lanjut kita tuang dalam cobek yang sudah ada bawang merah, bawang putih dan kemiri. Kemudian tambahkan terasi matang, ini setengah sendok teh ya. Kemudian sedikit garam, tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Dan di sini saya tambahkan sedikit gula pasir. Kemudian haluskan. Oke teman-teman, ini sambalnya sudah siap, rasanya juga sudah pas. Sekarang saya sisihkan seperti ini dan saya plating. Saya tambahkan lalapannya pete, timun, dan juga ada terong. Ini untuk lalapan bebas ya teman-teman, disesuaikan persediaan yang ada aja. Sekarang saya langsung cicipin aja ayam goreng sambal lamongannya. Bismillah. Ayamnya wangi, luarnya garing, dalamnya lembut, gurih. Ini enak banget ya dipadu dengan sambal lamongan yang pedas nendang banget. Apalagi ditambah dengan nasi putih yang pulen, anget, makin mantap. Silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan dan resep ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.